Suatu hari teman-teman, ada orang yang mengatakan seperti ini. Adanya negara Palestina berarti tidak ada negara Israel. Dan adanya negara Israel berarti tidak ada negara Palestina. Dan yang mengatakan seperti ini bukan orang biasa. Dia adalah Benyamin Netanyahu, PM Israel. Benyamin Netanyahu bisa dikatakan salah satu musuh terbesar Islam yang ada di zaman kita ini. Dan kita tidak akan bisa melawan musuh kita kecuali kita paham masa lalunya dulu. Hari ini kita akan cerita sedikit tentang Netanyahu, tentang Israel. Karena jujur teman-teman, Netanyahu dan Dajjal adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Cerita hari ini jarang disampaikan, jarang diekspos. Cerita hari ini bisa dikatakan untuk pecinta sejarah, pecinta Palestina. Di tahun 1972, teman-teman, ada satu pasukan komando elit di Israel namanya Sayeret Matkal yang tiba-tiba dapat kabar bahwa ada pesawat yang diculik oleh aktivis Palestina. Tujuan aktivis Palestina itu menculik pesawat tersebut supaya Pak Israel membebaskan beberapa tahanan Palestina yang ada di dalam penjara Israel. Jadi waktu itu teman-teman, PM Israel yang namanya Moshe Dayan berkumpul dengan pihak tentara dan pihak pasukan komando elit tersebut dan diskusi dengan mereka. Apa yang kita bisa lakukan supaya aktivis Palestina keluar dari pesawat tersebut dan membiarkan pesawat tersebut. Awalnya, rapatnya dan arah diskusinya mengarah ke negosiasi dengan aktivis tersebut. Tetapi tiba-tiba ada satu prajurit Israel yang berdiri dan mengatakan seperti ini. Aktivis Palestina yang ada di dalam pesawat yang menculik pesawat tersebut adalah penjahat. Kita tidak boleh negosiasi dengan penjahat dan menuruti kemauannya. Kita harus menggunakan kekuatan untuk mengembalikan pesawat tersebut. Ketika dia mengatakan seperti itu, banyak sekali orang yang di rapat tersebut yang mulai mendukung dia. Dan alhasil, rapatnya memutuskan pesawat tersebut akan dikembalikan dengan kekuatan, bukan dengan negosiasi. Maka teman-teman, anggota pasukan tersebut diberi tugas untuk membebaskan orang yang ada di dalam pesawatnya. Anggota pasukan pakai pakaian menyamar dengan pakaian tim perbaikan di bandara, teknisi pesawat yang ada di bandara. Kemudian mereka pelan-pelan masuk ke pesawatnya dan membunuh dua dari aktivis Palestina, tapi ada salah satu anggota pasukan tersebut yang kena satu peluru di tangannya. Anggota yang kita ceritakan itu yang kena peluru adalah Benyamin Netanyahu. Dan cerita ini dia sendiri yang sampaikan di dalam buku biografinya yang namanya Bibi. Ini nama sapaan dia, Bibi. Dia menyampaikan cerita tersebut dan dia membanggakan dirinya sebagai pejuang umat Yahudi dan pejuang Israel. Dan lucunya teman-teman, di paragraf berikutnya, dia membanggakan diri sebagai Perdana Menteri Israel pertama yang lahir di dalam Israel. Dan ini sangat lucu teman-teman. Ada Perdana Menteri di sebuah negara, ya wajar lahir di negara tersebut karena dia pribumi. Tetapi di Israel, semua Perdana Menterinya yang sebelum Netanyahu itu lahir di luar Israel karena mereka bukan pribumi. Netanyahu lahir di Al-Quds di tahun 1949, satu tahun setelah Israel secara resmi menjajah Palestina. Tapi untuk memahami otak Netanyahu, kita harus mengecek beberapa peristiwa sebelum dia lahir supaya kita bisa memahami dia dan memahami kaitannya dengan Dajjal. Teman-teman, kalau mau memahami ilmu agama, memahami Al-Quran, kuncinya adalah belajar bahasa Arab. InsyaAllah di Syabab Belajar Academy tersedia kelas bahasa Arab untuk pemula, untuk orang yang tidak tahu apa-apa tentang bahasa Arab. Ada kelas malam buat yang bekerja, ada kelas subuh sebelum berangkat kerja. Bismillah, daftarkan diri sekarang. Di Ukraina teman-teman, tahun 1903 terjadi pembantaian terhadap orang Yahudi. Dan ada satu pemuda Yahudi yang selamat dari pembantaian tersebut. Namanya Zaif Vladimir. Dia melarikan diri dan gabung ke gerakan Zionis yang sedang naik daun antara umat Yahudi waktu itu, teman-teman.
Gerakan Zionis itu tujuannya adalah membentuk the Jewish State, sebuah negara khusus orang Yahudi, teman-teman. Tapi yang banyak orang tidak ketahui bahwa tidak semua orang Yahudi mendukung gerakan Zionis, khususnya di zaman itu. Orang Yahudi waktu itu, teman-teman, terbagi menjadi dua golongan. Afwan, anak izin minum sebentar karena banyak yang komentar, Syekh, kopinya dihabisin. Baik, bismillah. Golongan yang pertama adalah umat Yahudi yang berpendapat bahwa orang Yahudi tidak diperbolehkan mendirikan sebuah negara sebelum Mesias datang. Dan garis bawahi kata Mesias, teman-teman. Golongan yang kedua yang berpendapat tidak ada masalah jika umat Yahudi membentuk sebuah negara sendiri. Yang berpendapat bahwa umat Yahudi tidak ada masalah membentuk sebuah negara sendiri, mereka semua bergabung ke sebuah gerakan yang namanya gerakan Zionis yang kita sebutkan, yang didirikan oleh seorang pemuda Yahudi namanya Theodor Herzl. Tapi ternyata, teman-teman, dan ini banyak tidak diketahui orang juga, gerakan Zionis itu bukan satu golongan, teman-teman. Gerakan Zionis itu ada dua golongan juga. Golongan yang pertama adalah golongan Zionis yang agamis. Mereka berpendapat bahwa negara yang akan didirikan itu harus di tanah Palestina, karena ini tanah yang dijanjikan Tuhan, menurut mereka. Sementara golongan yang kedua adalah golongan Zionis yang sekuler. Mereka lebih terbuka dan mereka berpendapat bahwa tidak harus di Palestina, bisa di beberapa negara lain. Dan betul, waktu itu, teman-teman, mereka ada usulan untuk mendirikan negara Israel itu di Argentina, di Uganda, di Afrika, di Alaska. Zaif yang lari dari Ukraina, teman-teman, dia gabung dengan Zionis dan dia ternyata dari Zionis yang agamis yang berpendapat bahwa negara orang Yahudi harus berada di Palestina karena ini tanah kami, ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan, dan dia menyampaikan penolakannya terhadap usulan Argentina dan Uganda dan Alaska di konferensi Zionis waktu itu. Bahkan, teman-teman, dia itu galang dana demi bisa mendirikan Israel di atas tanah Palestina, dan karena dia hubungannya kuat dengan Amerika, dia menjadi salah satu penyebab yang tidak langsung bahwa Amerika sekarang sangat mendukung Israel. Baik, mungkin ada yang akan bertanya, Zaif itu hubungannya apa dengan Netanyahu, teman-teman? Zaif ketika pindah dan dia mulai terkenal, dia mulai dipercaya banyak orang Yahudi, dia punya sekretaris, dia punya asisten pribadi, dia punya murid yang namanya Benzion Netanyahu. Ini bukan PM Israel yang sekarang. Benzion Netanyahu itu adalah ayah dari Benyamin Netanyahu, yaitu PM Israel yang sekarang. Benjamin Netanyahu merupakan muridnya Zaif, sangat terpengaruh oleh pemikiran dia. Zaif itu sepanjang hidupnya menyuarakan dua hal, menyuarakan dua konsep besar dalam hidupnya. Konsep yang pertama atau hal yang pertama yaitu tanah Israel Raya harus didirikan. Israel Raya itu tanah yang mereka ingin kuasai, yaitu Palestina, Yordania, Suriah Selatan, Lebanon Selatan, Mesir sampai batas sungai Nil, Irak sampai batas sungai Al-Furat, dan Madinah di Arab Saudi. Konsep yang pertama adalah kami harus mendirikan Israel Raya. Bukan hanya tanah Palestina yang kami mau ambil 7 negara tersebut. Konsep yang kedua atau hal yang kedua yang dia suarakan yaitu tidak boleh ada yang namanya negosiasi dengan Muslim. Harus tanah tersebut direbut dengan kekuatan. Dia itu, teman-teman, benar-benar ekstrim. Sampai kadang-kadang dia dikritik oleh orang Israel lainnya. Bayangkan se-ekstrim apa dia. Sampai, teman-teman, ketika banyak orang Yahudi, imigran Yahudi yang pindah ke Palestina, muncul satu pasukan dari preman-preman Yahudi yang ada di dalam Palestina. Namanya Brit Habironim. Maaf, bahasa Ibrani saya tidak lancar. Ya, artinya dalam bahasa Ibrani adalah kumpulan preman-preman. Mereka itu melakukan beberapa aksi, beberapa kriminal yang sangat keji, teman-teman. Mereka merampas tanah petani Palestina, mereka bunuh anak-anak kecil, mereka bunuh bayi-bayi, mereka bunuh wanita Palestina yang hamil, mengeluarkan bayi yang ada di dalam kandungannya, mereka perkosa perempuan-perempuan di bawah umur maupun wanita yang tua. Mereka itu sangat ekstrim, teman-teman. Saking ekstrimnya mereka,
kadang-kadang mereka bunuh prajurit Inggris. Inggris kan membantu mereka, mendukung mereka. Jadi ketika mereka diwawancarai, ditanya, kenapa bunuh prajurit Inggris? Mereka jawab, karena Inggris ada rencana untuk membatasi jumlah imigran Yahudi dari Eropa. Bukan hanya itu teman-teman, pasukan tersebut mulai membunuh orang Zionis lainnya yang ada niat untuk negosiasi dengan umat Islam. Ben Zion, yaitu ayah Netanyahu teman-teman, mulai terkenal juga karena dia muridnya Zaif, dan dia membela pasukan ini dengan segala kekuatannya. Dia membela mereka, dia bantu mereka. Kalau kita lihat latar belakang seperti ini, kita bisa membayangkan seperti apa ekstrimnya keluarga Netanyahu tersebut teman-teman. Dan teman-teman, tahun 1948, Israel secara resmi menjajah Palestina dan diakui oleh PBB. Dan pasti teman-teman akan membayangkan, pasti ini adalah momen yang sangat bahagia buat semua umat Yahudi. Tetapi Ana mau kasih kejutan yang luar biasa. Tidak semua umat Yahudi, tidak semua orang Zionis senang dengan penjajahan tersebut. Tahu kenapa teman-teman? Ayah Netanyahu salah satu orang Zionis yang tidak senang dengan penjajahan tersebut. Bukan karena dia mendukung keadilan, dia tidak senang teman-teman, karena waktu itu terjadi pemilu di Israel. Di Israel itu ada sayap kanan, ada sayap kiri. Yang menang pemilu waktu itu adalah sayap kiri. Sementara ayah Netanyahu dari sayap kanan. Apa bedanya sayap kanan dan sayap kiri? Sayap kiri itu teman-teman adalah orang-orang yang liberal, beberapa dari mereka sekuler, mereka penjahat pasti, kriminal pasti, tapi mereka ada sedikit negosiasinya teman-teman. Mereka sedikit lunak dibanding sayap kanan. Sayap kanan itu lebih konservatif, lebih agamis, lebih nasionalis, benci yang namanya asing secara umum, dan khususnya Arab, dan khususnya Muslim. Ayah Netanyahu merupakan salah satu pemimpin sayap kanan teman-teman yang kalah dalam pemilu waktu itu. Dia belajar satu konsep dari gurunya yaitu Zair, yaitu tidak boleh negosiasi dengan umat Islam. Jadi dia sedih, dia kecewa ketika sayap kiri menang dalam pemilu, ketika sayap kiri menguasai pemerintahan di Israel waktu itu. Dan ini mungkin akan merusak gambaran kita yang salah bahwa orang Israel itu satu aliran semua. Enggak teman-teman. Israel itu terpecah belah. Dan seandainya kita sebagai umat Islam itu lebih aktif dan lebih pintar sedikit, kita bisa memanfaatkan perpecahan mereka itu. Tapi sayangnya kita nggak melakukan seperti itu. Ana kasih cerita yang aneh sekali teman-teman. Ketika Ana membaca cerita ini, Ana jadi kaget. Bentar, Ana minum dulu. Ceritanya teman-teman, ketika pemimpin sayap kiri waktu itu yang namanya Ben Gurion. Kalau kita lihat sekarang Bandara Tel Aviv itu namanya Bandara Ben Gurion. Pemimpin sayap kiri yang liberal, yang sekuler, dia itu membuat sebuah aturan setelah penjajahan ya, setelah 48. Dia membuat sebuah peraturan, yaitu harus ada jumlah imigran dari Eropa itu harus dibatasi. Karena imigran dari Eropa itu dan imigran dari Timur Tengah khususnya, biasanya ditempatkan di rumah-rumah namanya kibbutz. Kibbutz itu, yani nanti kita bisa ceritakan insya Allah. Tetapi pokoknya dia membatasi jumlah imigran Yahudi supaya kibbutznya cukup. Tapi sayap kanan tidak senang dengan keputusan tersebut. Sayap kanan itu dipimpin waktu itu oleh satu orang Israel namanya Menachem Begin. Suatu hari teman-teman, Menachem Begin itu membawa sebuah kapal dari Eropa Timur yang di dalamnya ada ribuan orang Israel, ribuan orang Yahudi yang ingin pindah ke Israel. Mereka bawa makanannya, bawa minumannya, bawa keluarganya, dan bawa senjatanya teman-teman. Jadi Ben Gurion mengecek jumlah orang Yahudi yang ada di kapal tersebut. Ternyata di atas batasan yang ditentukan oleh Ben Gurion. Jadi Menachem Begin waktu itu tetap memaksakan orang Yahudi yang sudah ada di dalam kapal, mereka harus masuk Israel. Ben Gurion bawa senjata karena dia menang dalam pemilu, dan Menachem Begin bawa senjata dulu. Dan mereka hampir perang saudara teman-teman. Bayangkan, Israel itu pernah hampir perang saudara. Sampai Menachem Begin
turun dari kapal, menyerahkan senjatanya dan mengucapkan satu kalimat yang bikin ana merenung terus. Katanya, kami datang ke sini untuk bunuh Muslim. Kami datang ke sini untuk bunuh Arab, bukan untuk saling bunuh. Kalimat ini ana tidak akan komentari, biar teman-teman yang renungkan sendiri. Kembali ke cerita kita teman-teman, ayah Netanyahu itu sangat stres, sangat sedih dengan hasil pemilu yang terjadi, bahwa sayap kiri memegang pemerintahan di Israel, dan di waktu itu, setahun setelah penjajahan, dia punya anak, namanya Benyamin Netanyahu, lahir tahun 49 di kota Al-Quds. Benyamin Netanyahu sendiri di bukunya Bibi cerita tentang masa kecilnya di kota Al-Quds. Ketika dia di sebuah rumah di kota Al-Quds yang dia tidak tahu pemiliknya siapa. Dia sendiri yang menyampaikan, kami tidak tahu pemiliknya siapa. Kemudian dia melihat di dinding rumah itu ada bekas peluru. Maka dia bertanya kepada ibunya, ini peluru apa? Maka ibunya menjawab, ini adalah peluru Muslim yang ingin bunuh kami. Padahal teman-teman, dia sendiri yang menyatakan kami tidak tahu rumah ini siapa pemiliknya. Saking ayahnya stres waktu itu dan sedih dengan keadaan Israel waktu itu teman-teman, ayahnya memutuskan untuk pindah ke Amerika. Ayahnya memutuskan untuk meninggalkan Israel dan pindah ke Amerika, dan Netanyahu ikut sama dia, dan mereka jadinya bolak-balik Israel Amerika. Teman-teman, ada satu hal aneh sekali yang ana baca di bukunya sendiri. Kata Netanyahu, dulu pas aku masih kecil di kota Al-Quds, aku tidak bisa berteman dengan siapapun. Karena mayoritas anak-anak di kota Al-Quds itu anak bekas kibbutz. Kibbutz ini teman-teman yang ana sampaikan tadi, itu ibarat apa? Ibarat perumahan yang Israel bangun waktu itu untuk menempatkan imigran Yahudi dari Timur Tengah dan Afrika. Israel itu negara yang rasis sekali. Walaupun sama-sama Yahudi, tetapi dibedakan mana imigran Yahudi dari Rusia, mana imigran Yahudi dari Eropa, mana imigran Yahudi dari Eropa Timur, mana imigran Yahudi dari Arab, mana imigran Yahudi dari Afrika. Kemudian ada tingkatan gitu teman-teman. Yang paling tinggi adalah imigran Yahudi dari Eropa, Jerman, Perancis, dan lain-lain. Terus di bawahnya imigran Yahudi dari Eropa Timur. Kemudian di bawahnya imigran Yahudi dari Arab. Kemudian di bawahnya imigran Yahudi dari Afrika. Maka imigran Yahudi yang dari Arab dan Afrika itu ditempatkan di kibbutz itu teman-teman. Kibbutz itu ibarat perumahan, tapi perumahan yang fasilitasnya tidak layak atau bahkan tidak ada fasilitasnya sama sekali. Maka kehidupannya agak sulit di kibbutz tersebut. Sementara imigran Yahudi yang dari Eropa itu langsung ditempatkan di rumah-rumah yang mewah dan dikasih jabatan-jabatan yang tinggi. Maka Netanyahu bercerita waktu itu, aku tidak bisa berteman dengan siapapun karena semua anak di sana itu anak kibbutz. Maka subhanallah secara tidak langsung dia itu menampakkan rasa rasisnya terhadap umatnya sendiri. Apalagi terhadap umat yang bukan umatnya teman-teman. Dia pindah bersama ayahnya ke Amerika, kemudian pas umur mau kuliah, dia ditawari oleh keluarganya untuk masuk kampus di Amerika, tapi karena dia terpengaruh oleh pemikiran ayahnya, dia memilih untuk masuk tentara Israel. Dia masuk tentara Israel 1 minggu sebelum perang tahun 67. Dia dalam keadaan tidak punya teman sama sekali kecuali kakaknya sendiri. Teman terdekatnya itu adalah kakaknya sendiri. Dia cerita di bukunya juga, dia mengatakan seperti ini. Beberapa kebiasaan itu tidak pernah hilang. Bahkan sampai hari ini ketika aku sudah menjadi Perdana Menteri, aku tidak bisa tidur dengan tubuhku tertutup selimut seluruhnya. Karena kalau aku diserang secara tiba-tiba, aku tidak bisa cepat melarikan diri. Seperti ini keadaan pendatang teman-teman, bukan pribumi. Pribumi itu tidur tenang di tanahnya. Teman-teman, di tahun 73 terjadi perang antara Israel melawan Mesir dan Suriah dan beberapa negara Arab lainnya. Kalau teman-teman melihat referensi-referensi yang menceritakan tentang perang tersebut, perang tahun 73, beberapa referensi yang terpapar pemahaman Zionis, di mana mengatakan bahwa
negara Arab itu kalah di tahun 73. Dan itu tidak benar sepenuhnya, teman-teman. Bisa dikatakan di awal perang, negara Arab itu menang dan mengembalikan Sinai dan beberapa bagian lain, tapi di akhir perang, karena keputusan-keputusan yang kurang tepat, bisa dikatakan sudah sama gitu ya. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Pokoknya teman-teman, hasil dari perang 73 itu, mereka kehilangan Sinai di Mesir yang mereka kuasai tahun 67. Hasil perang tersebut bikin Netanyahu kaget, bikin seluruh masyarakat pendatang Israel itu, penjajah Israel itu kaget. Semua orang di sana menyalahkan sayap kiri. Kenapa menyalahkan sayap kiri? Karena menurut mereka sayap kiri itu terlalu lembut terhadap Arab, terlalu lembut terhadap Muslim. Sehingga Muslim dan Arab berani dan bisa mengembalikan Sinai. Maka teman-teman dari tahun 73 itu mulai bangkit lagi sayap kanan. Sayap kanan itu yang direpresentasikan oleh partai namanya Partai Likud. Itu partai sayap kanan yang sangat agamis, sangat nasionalis, sangat anti-Arab, sangat anti-Muslim, sangat anti-asing secara umum. Partai Likud itu mulai berkuasa setelah Perang 73 karena masyarakat marah dengan sayap kiri, teman-teman. Partai Likud itu berkuasa dari waktu itu sampai hari ini. Kecuali di tahun 96, sayap kiri sempat bangkit sebentar, kemudian sayap kanan lanjut sampai hari ini. Sayap kanan naik, teman-teman, dan yang menjadi Perdana Menteri adalah Menachem Begin. Masih ingat gak peristiwa kapal yang Ana tadi sampaikan? Ketika Menachem Begin sampaikan, kami datang untuk bunuh Muslim, bukan saling bunuh. Menachem Begin ini yang menjadi PM Israel. Di pidato pertama dia, saat dia menjadi PM Israel, dia mengatakan seperti ini. Kami ingin mereka putus asa dan kami ingin mereka paham bahwa kami datang ke sini untuk menetap. Tapi teman-teman, di tahun 76, Netanyahu mengalami peristiwa yang menguncangkan dia. Ketika ada aktivis Palestina yang menculik pesawat Air France dan memaksa pesawat tersebut untuk mendarat di Uganda di Afrika. Kemudian yang ditugaskan ke sana untuk membebaskan pesawat tersebut adalah kakak Netanyahu sendiri. Tapi kakak Netanyahu dibunuh dalam pesawatnya oleh aktivis Palestina. Kalau teman-teman masih ingat, kata Netanyahu, aku tidak punya teman kecuali kakakku sendiri. Kematian kakaknya itu, teman-teman, bikin dia tergoncang dan bikin dia semakin benci dengan Islam dan benci dengan negara Arab. Sampai dia sampaikan seperti ini. Perhatikan kalimatnya, teman-teman. Dia yang tulis sendiri. Apakah mungkin kita akan mengalami nasib yang sama seperti yang dialami oleh pasukan salib, yang akhirnya terusir dari tanah suci oleh kaum muslimin, padahal mereka sudah tinggal di sana lebih dari 200 tahun. Mereka itu selalu takut, teman-teman. Benar-benar dalam diri setiap orang Israel itu, mulai dari masyarakat biasa sampai PM-nya sendiri, mereka selalu takut mengalami nasib yang sama. Mereka selalu takut ada sosok seperti Salahuddin Al-Ayyubi lagi, teman-teman. Makanya mereka mendukung antek-anteknya untuk menjelekkan para mujahidin di Gaza, di Palestina. Maka teman-teman, dari waktu itu Netanyahu mulai meninggalkan pekerjaannya, pelan-pelan meninggalkan pekerjaannya sebagai prajurit di tentara Israel, dan dia mulai main diplomasi, mulai main politik, teman-teman. Dia mulai mendirikan yayasan internasional dengan nama kakaknya sendiri, yaitu Yonatan. Yayasan tersebut ditunjukkan ke Barat, didukung oleh Barat, untuk mengumumkan dan untuk menyebarkan narasi Israel yang busuk, narasi Israel yang tidak benar, narasi Israel yang alhamdulillah sudah dibantahkan oleh Tufan Al-Aqsa 2023. Mereka membuat konferensi pertama yayasan tersebut di Amerika, dan mereka membuat mengangkat satu tema yang sangat beracun, sangat berbahaya. Katanya, Arab dan Muslim tidak membenci Barat karena Israel. Arab dan Muslim membenci Israel karena Barat. Supaya mereka menanamkan dalam diri masyarakat awam di Barat, di Amerika, di Eropa, bahwa Arab dan Muslim itu benci dengan Barat tanpa alasan, begitu saja. Konferensi itu, teman-teman, sukses menyebarkan narasi busuk Israel, dan mereka mengatakan konferensi ini hampir setiap tahun, teman-teman,
Dari waktu itu Netanyahu mulai main politik sampai dia menjadi duta Israel di PBB dan dia mencalonkan dirinya di Knesset, di DPR Israel, dan dia sekarang merupakan pemimpin sayap kanan di sana. Teman-teman, ada dua hal yang kita perlu renungkan dan kita perlu pahami dari kajian hari ini. Nomor satu, gerakan Zionis ini adalah gerakan yang rasis. Gerakan Zionis ini membenci dan menolak segala orang, semua orang yang non-Zionis. Semua teman-teman ditolak, bukan hanya yang Muslim, termasuk yang Nasrani. Walaupun Anda tahu bahwa ada saudara-saudara kita yang beragama Nasrani yang mendukung Israel, tapi sayangnya mereka tidak tahu bahwa Israel yang disebutkan dalam kitab sucinya itu beda dengan Zionis Israel yang mereka dukung hari ini. Buktinya kita lihat semua video yang viral kemarin di IG, di TikTok, dan lain-lain, bahwa ada pendeta Nasrani yang mempromosikan Israel, mendukung Israel, kemudian pas dia di sana, dia diludahi oleh orang Zionis Yahudi di sana, dia dipukul oleh orang Zionis Yahudi di sana. Jadi ini sebuah gerakan yang rasis. Bahkan teman-teman, sampai hari ini di Taurat, masih ada satu ayat yang mengandung perintah yang bikin anak gak percaya teman-teman. Tapi pasti Taurat yang diubah-ubah ya. Di kitab 1 Samuel 15:3, terjemahannya begini teman-teman. Sekarang pergilah dan seranglah bangsa Amalek. Musnahkan semuanya milik mereka. Jangan ada belas kasihan. Bunuh laki-laki, perempuan, anak, bayi, sapi, kambing, unta, dan keledai. Ini perintah yang ada di dalam kitab suci yang digunakan untuk ibadah teman-teman. Bayangkan. Dan teman-teman, di awal perang 7 Oktober itu, Netanyahu membuat konferensi pers dan dia mengumumkan dan membaca ayat ini dan dia merujuk ke Palestina. Menurut dia samakan Amalek itu dengan Palestina. Maka dia seolah-olah mengatakan, kami ada perintah dari Tuhan untuk bunuh laki-laki, perempuan, bayi, sapi, kambing, unta, dan lain-lain. Mau gimana lagi? Ini perintah dari Tuhan. Zionis tidak akan diam kalau mereka sudah menguasai Palestina. Zionis ingin menguasai dunia, teman-teman. Nomor dua, teman-teman, dan semoga Anda tidak disalahpahami, teman-teman. Kita, dalam Islam, ada istilah Dajjal. Dan dalam Nasrani ada istilah Mesias. Dan dalam Yahudi ada istilah Mesias juga. Ana mau bahas sedikit tentang istilah Mesias dan Dajjal. Dan kepada saudara yang beragama Nasrani, Ana tidak bahas istilah Mesias dalam agama Nasrani. Tolong jangan disalahpahami. Ana bahas Mesiasnya Yahudi. Mesiasnya Nasrani adalah, menurut orang Nasrani, adalah Yesus Kristus ya. Ana tidak bahas ini sekarang. Ana bahas Mesiasnya Yahudi. Orang Yahudi menunggu Mesias. Mesias itu akan datang membawa 3 tujuan utama. Yang pertama, menyatukan umat Yahudi di seluruh dunia. Yang kedua, bikin umat Yahudi memimpin dunia ini. Yang ketiga, memperbudak semua orang yang non-Yahudi yang ada di bumi ini. Mesias Yahudi adalah Dajjal di kita. Mesias yang mereka percayai adalah Dajjal. Ketika Dajjal keluar, Dajjal akan dikira Mesias oleh orang Yahudi dan akan diikuti oleh orang Yahudi. Makanya kita ada satu hadis bahwa salah satu pasukan utama Dajjal itu adalah 70.000 orang Yahudi dari Yahudi Asfahan. Dajjal itu teman-teman bukan orang yang baru akan diciptakan saat waktunya keluar. Bukan. Dajjal itu sudah ada di antara kita hari ini. Tapi dia belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluar. Dia sudah diciptakan, dia sudah ada, dia ada. Sekarang pas antum nonton kajian ini, dia ada di bumi ini, di salah satu tempat, di salah satu pulau yang kita tidak ketahui. Dan Dajjal itu tidak bekerja sendiri. Dajjal itu punya banyak orang yang membantu dia. Yang pastinya salah satunya adalah Netanyahu, teman-teman. Netanyahu mempersiapkan keluarnya Dajjal atau dalam tanda kutip Mesiasnya orang Yahudi, teman-teman. Netanyahu mempersiapkan keluarnya Dajjal. Karena kita pernah bahas sebelumnya dalam kajian yang membahas sapi merah bahwa supaya Mesias itu dipercepat kedatangannya dan keluarnya harus disembelih sapi merah, kemudian Masjid Al-Aqsa dihancurkan, kemudian dibangun Haikal Sulaiman di atas tanah Masjid Al-Aqsa. Netanyahu sedang merencanakan hal ini.
Dan kita lihat sekarang Masjid Al-Aqsa itu penuh dengan terowongan yang di bawahnya yang membahayakan pondasi Masjid Al-Aqsa. Netanyahu adalah satu pembantu, pelayan Dajjal, merupakan salah satu pasukan Dajjal yang ada di antara kita hari ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa, seperti yang Ana selalu sampaikan, kunci umat Islam bisa jaya lagi adalah persatuan. Teman-teman, jaga persatuan umat Islam, jangan sampai kita termakan fitnah Zionis yang bikin umat Islam terpecah belah gara-gara pendapat-pendapat khilafiyah dalam masalah fiqih, amaliyah-amaliyah yang berbeda dari kelompok A ke kelompok B, jadi kita terpecah belah dan kita tidak bersatu, jadi gampang dikalahkan oleh musuh kita. Jaga persatuan umat Islam, teman-teman. Jaga persatuan Indonesia, karena hanya dengan persatuan kita bisa menang, kita bisa mengalahkan musuh kita. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. لا يحصي لساني ثناء عليك، فكل صلاحي منك وإليك، عظيم العطايا مبسوط يديك، تنفق كيف شئت والشر ليس إليك.